Ibu. Dalam hitungan ketiga, mari kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Membangkitkan rasa nasionalisme kalian sebagai seorang pelajar. Hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran tentang keberaneka-ragaman. Keberaneka-ragaman salah satu di dalamnya adalah tentang pertukaran budaya. Di sini Ibu akan tampilkan sebuah video. Video ini menampilkan berbagai budaya yang ada di negara kita di Indonesia. Salah satunya mungkin dari daerah kita mungkin juga ada. Nanti silakan ditonton videonya. Kemudian nanti kita akan buat analisis tentang video yang ada di depan. Jadi diperhatikan dengan benar ya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Hari ini Ibu minta salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian untuk bisa menganalisis video yang barusan kita tonton. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, silakan dituliskan dulu. Kemudian nanti kita akan share beberapa diskusi tentang analisis video tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Video yang ada di dalam tadi kan? Apa aja budaya? Ya, apa saja budaya yang ada di dalam video tersebut, kemudian budayanya apa, sukunya apa,
Setelah saya melihat video tadi kan ada beberapa budaya yang saya lihat, yaitu ada 6 budaya. Yang pertama ada Aceh, yang kedua Minang, ketiga Jawa, keempat Madura, dan kelima Maluku, dan yang terakhir Sulawesi. Yes, mantap. Kira-kira ada yang mau menambahkan yang lainnya? Ayo, Silakan Ilham. setelah saya dan kami semua melihat menelaah video tersebut, kami menyimpulkan bahwa bahasa yang ada di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari bahasa Aceh, Gayo, Jawa, Sunda, Batak, dan Padang. Dari sekian banyak bahasa, kalau misalnya dalam bahasa di dunia ini tidak ada bahasa nomor satu. Contohnya kalau di Indonesia tidak ada bahasa nomor satunya. Apa bahasa nomor satu kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, antara orang Aceh, orang Jawa, dan orang Gayo berbicara gimana? Tidak bisa saling mengenal. Tidak bisa saling mengenal. Kemudian mereka tidak akan nyambung kalau berbicara. Ya. Ibu saja kalau misalnya berbicara dengan kalian tidak ada bahasa Indonesia, mungkin ibu akan sulit mengetahui bahasa yang kalian gunakan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahami bahasa semua suku. Tapi karena kita hidup dalam lingkungan negara Indonesia, maka kita harus tetap menggunakan bahasa yang digunakan oleh negara, yaitu bahasa Indonesia. Oke, masih ada yang lain? Ya, lagi silakan. Dari saya melihat video tadi Bu, saya menganalisis ada 9 suku Bu. Yang pertama suku Jawa, yang kedua suku Sunda, yang ketiga suku Aceh, yang keempat suku Gayo, yang kelima suku Batak, yang keenam suku Bugis, yang ketujuh suku Ambon, yang kedelapan suku Dayak, dan yang kesembilan suku Bali. Ini mantap. Kakak sempurna membantu kita untuk mengidentifikasi. Dari sini nampak ya, akhirnya di Indonesia ini walaupun dia negaranya yang kalau bisa kita lihat di peta dunia itu hanya kecil sekali di antara negara yang lain, tapi di Indonesia itu cukup banyak budaya. Dari Sabang sampai Merauke ada beberapa suku, bahkan Indonesia itu sering disebut dengan negara seribu pulau. Ya. Jadi kita yang tinggal di wilayah negara Indonesia harus bersyukur. Kenapa? Karena sesuai dengan ajaran agama kita, ketika orang hidup di dalam suatu wilayah tertentu, kita kan harus mensyukuri, menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan, lalu kita mengucapkan rasa syukur. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Fitri. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia kaya akan budaya yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi kita harus saling hidup dengan menghargai semua yang ada karena semua juga punya hak yang sama. Ya, jadi intinya mau dia suku dari manapun, dari budaya manapun, dia berasal dari daerah manapun, kita adalah orang yang memiliki hak yang sama. Apa hak kita? Salah satunya adalah dihargai, dihormati, dan mengeluarkan pendapat. Apapun yang ada dalam diri kita itu adalah sebuah anugerah. Dan setiap orang punya hak yang sama. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Kalau di zaman dulu laki-laki mungkin dia lebih tinggi. Boleh kita anggap dia lebih tinggi apabila dia berada dalam kodratnya dalam sebuah rumah tangga. Ya, kenapa? Karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kalau dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, termasuk dalam pemilihan dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan segala macamnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan tes yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Oke, ketua kelas Ibu minta tolong dikumpulkan dulu hasil kerja tes akhirnya.
tentang pertukaran pelajar antara dua daerah, antara Indonesia dan luar negeri mungkin nanti. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Ketua kelas tolong ditutup dengan doa bersama. Berdoa mulai.